السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai insaku spesial bulan suci Ramadan. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim kembali untuk menjumpai saudara-saudara kita, dan di mana dalam kesempatan kali ini kita bersiaran secara langsung dari Masjid Raya Telaga Kahuripan, Kemang, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah guru-guru telah hadir bersama kita, Ustadz Abdul Muta'ali dan Babe Haikal Hasan, yang nantinya akan membahas satu tema berkaitan dengan Ramadan adalah bulan kemenangan. Seperti biasa, kita telah siapkan segmen 3, 4, dan 5 yang insya Allah nanti kita akan jawab pertanyaan Anda. Untuk itu bagi Anda khususnya yang berada di rumah, kami persilakan Anda mengirimkan pertanyaan melalui Instagram di @dame_tv1. Inilah Dame Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajmain, amma ba'du. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dipanggilnya hai orang-orang yang beriman. Sekarang saya mau nanya nih, ada nggak di hati Bapak Ibu sekalian maupun di pemirsa punya perasaan begini? Ya elah, Ramadan kok lama amat nggak selesai-selesai. Ada apa kagak? Ada nggak? Alhamdulillah. Atau begitu masuknya Ramadan bilang begini, aduh capek dah gua dah puasa lagi. Ada apa kagak? Ada apa enggak? Alhamdulillah. Kalau enggak ada udah menang, udah menang. Inilah bulan kemenangan kan. Itu tandanya tuh kita gembira, kita mau masuk ke dalam sebuah bulan, suatu bulan yang di dalamnya membuat kita menang selama 1 tahun. Ini yang mesti saya mau sampaikan ini. Ingat, catat baik-baik dalam kepala kita, catat baik-baik dalam hati kita, dalam otak kita. Ramadan kita ini menentukan 11 bulan ke depan. Itulah yang disebut kemenangan. Ramadan kita sukses, 11 bulan ke depan sukses. Ramadan kita gagal, 11 bulan kita nauzubillah gagal. Maka dari itu sukseskan Ramadan kita ini. Di antaranya ada satu malam yang merupakan nilainya sama dengan beribadah 83 tahun. Mumpung lagi sedekat-dekatnya Allah dengan kita, antara Khalik dengan makhluk, di situ kita minta sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut kemenangan. Artinya
yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini juga bisa kita lakukan di luar Ramadan. Minimal beda-beda tipis dah. Di Ramadan yang disebut menang kan begitu. Kalau menang kita kan habis berlomba, betul apa tidak? Ramadan itu bulan perlombaan supaya kita bisa menang. Cuman sayang, ada orang yang semangatnya di Ramadan doang. Kira-kira bisa menang gak dalam pertandingan seperti ini? Kagak bisa. Petinju Muhammad Ali bilang dia mesti berlatih 10.000 jam untuk bertanding selama 10 ronde. 15.000 jam untuk bertanding 15.000 ronde. Artinya latihan dulu baru masuk ke perlombaan. Jangan berharap menang kalau nggak pernah latihan. Betul apa tidak? Pelari Carl Lewis dia bilang dia latihan 10 tahun untuk bisa lari 10 detik dalam 100 meter sprintnya. Jadi latihan, habis latihan lomba. Habis lomba masuk final, habis final menang. Itu yang namanya bulan kemenangan. Jadi 11 bulan kita latihan. Terlambat Ustadz, baru ngomong sekarang, katanya ada yang bilang begitu. Ya udah kalau begitu ingat-ingat pertemuan ini, lihat terus Damai Indonesiaku supaya nancep di kepala. 11 bulan kita latihan, 1 bulan kita berlomba. Entar masuk final di 10 yang akhir. Juaranya dapat Lailatul Qadar, 11 bulan tenang hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah sekarang waktunya kita bikin rancang nih sekarang. Ya Allah, saya udah masuk dalam bulan ini. Biasanya begini nih, biasanya. Tapi orang Telaga Kahuripan sih kagak. Jauh, yang jauh-jauh. Begitu Ramadan, ya semangat banget. Tarawih. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Langsung dia bilang gini. Kan Lailatul Qadar 10 yang akhir. Antar 10 yang akhir baru saya jos. Biasanya begitu. Ini yang senyum-senyum pelakunya kayaknya nih. 10 yang akhir dia mulai nih. Nah ini 10 akhir jos nih. Tahu-tahu dibisikin lagi sama syaitan. Katanya kan yang Lailatul Qadar kan malam ganjil doang kan. Nah mulai malam ganjil aja gue jos dah. Tuh begitu. Makin ngakak lu kan. Gue banget tuh katanya begitu tuh. Akhirnya dibilang begini, aduh hari ini capek banget belum beli baju lebaran, emak-emak belum bikin kue, apalagi bikin buatep. Tahu buatep nggak? Kolang kaling. Kalau orang Betawinya bilang buatep. Lama kan berjam-jam juga, 2 hari baru jadi itunya, belum kue yang lain. Akhirnya apaan? Nah gini. Ntar malam 27 baru saya jos, saya nonstop. Percaya saya kecapean tidur akhirnya nggak dapat apa-apa dan Ramadan bukan bulan kemenangan lagi. Saya nggak berani bilang kekalahan, bulan impas kali ya. Kalau begitu Bapak Ibu sekalian, sahabatku yang dimuliakan Allah, ini mumpung baru hari keberapa nih? Belum tengah hari kan, belum setengah kan? Mumpung, yuk kita rancang. Rancang apaan? 11 bulan ke depan mau ngapain dan amalan Ramadan apa yang dibawa setelah Ramadan, itu tandanya kemenangan. Ayo. Siapa yang di sini berjanji, pokoknya Ustadz, abis Ramadan saya nonstop tiap malam sholat witir. Itu yang namanya menang. Pokoknya Ustadz, abis Ramadan tiap bulan saya tetap aja hatam Quran, bukan cuma di Ramadan. Kagak ada yang angkat tangan gue lihat nih. Begitu di Ramadan zakatnya, infaknya, sedekahnya luar biasa. Di luar Ramadan juga begitu. Pokoknya Ustadz saya janji. Di luar Ramadan saya tetap tiap hari sedekah. Siapa yang janji begitu? Alhamdulillah. Mulai sekarang aja Pak. Dalam Ramadan kita terawih, luar Ramadan kagak ada. Dalam Ramadan kita tadarus, luar Ramadan kita tadarus. Dalam Ramadan kita witir, luar Ramadan kita witir. Dalam Ramadan kita hatam, luar Ramadan kita hatam. Dalam Ramadan terus, itu yang disebut kemenangan. Karena itu sekarang mesti dirancang. Pak, Bu. Ramadan ini sedekat-dekatnya antara Allah dengan kita. Minta, mumpung di Ramadan minta. Yang belum minta nyesel.
Nyesel banget. Sampai kata Nabi, siapa yang bertemu dengan Ramadan, habis Ramadan gak diampunin, itu orang luar biasa, orang paling rugi, orang paling celaka. Kenapa? Karena cuman man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Tuh. Malamnya man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah lagi jor-joran nih, lagi kasih diskon kalau kita bilang. Lagi jor-joran terus dikasih ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Raih ampunan itu, dan ketika Allah ampuni semua dosa kita, disitulah kita minta sebanyak-banyaknya sama Allah. Kalau orang kita minta banyak, dia protes. Kalau Allah enggak begitu. Doa mukhul ibadah. Doa itu sum-sumnya ibadah. Jadi mumpung cepetan Pak, minta sebanyak-banyaknya. Mau apaan? Mau apaan? Sebut. Saya barusan tulis tuh. Lagi Jumatan tadi saya tulis, ya Allah saya mau ini. 1, saya mau ini. 2, saya mau ini. 3. Betul. Hamba Allah jangan pakai malu-malu. Saya bilang, ya Allah saya mau punya tabungan 1 triliun. Yang ketawa gak percaya tuh. Yang ketawa gak percaya. Allah tinggal bilang, faiza arada syai'an yaqula lahu kun. Kenapa ragu? Bagi Allah kagak ada yang kagak mungkin. Bagi Allah semuanya gampang. Tulis sekarang, ya Allah saya pengen apa? Yang belum nikah siapa yang di mari belum nikah? Yang belum nikah? Yang belum nikah? Nah, saya ajarin nih begini Pak. Ini mumpung Ramadan, Catat Pak, ini belum pernah gagal. Catat Ibu dan pemirsa, catat. 1, tulis daftar undangan yang Anda mau undang. Beneran Pak, ini serius. Ini semua contoh doang. Supaya Ramadan, bulan kemenangan, kita dapat apa yang kita kepengen. Saya ambil contoh misalnya perjodohan. Tulis, ini orang yang saya mau undang. Orangnya belum ada Ustadz. Calonnya belum ada. Kagak, udah, gak usah pikirin itu. Yang penting kita bersiap. Dalilnya apa dalilnya buat kita mantep? Allah tidak bakal kasih kalau kita gak siap-siap. Allah hanya kasih sesuai azas kepantasan. Yang pantas dikasih, Allah kasih. Kalau begitu pantaskan diri ini. Tulis Pak. 1, daftar yang mau diundang kalau nikah siapa? 2, calonnya belum ada, kagak usah. Begitu kita siap Allah kasih. Yang kedua, pilih gaunnya yang kayak gimana. Serius Pak Bu, serius. Yang ketiga, di gedung mana, di masjid mana. Ini cuma contoh. Yang mau kaya, orang kaya tuh banyak memberi. Nah, mulai sekarang pikirin, tiap hari saya mau ngasih sekian orang. Yang mau mobil, mulai sekarang pilih warnanya dulu. Percaya sama saya, inilah sebuah visualisasi. Dengan visualisasi masuk ke dalam yakin, hakul yakin, ainul yakin. Artinya apaan? Kita bisa lihat di kepala Nabi yang mengajarkan. Ketika ada Khandaq tuh, ada batu besar, Rasulullah bilang apa? Aku lihat Romawi di tanganku. Itu merupakan gambaran visualisasi. Jangan lupa, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang tuh cuma sampai kepada yang paling diinginkan karena semua perbuatan tergantung niat. Dan Allah bilang, ana inda zanni abdi bi. Aku nih sebagaimana prasangka hambaku. Kalau kita menyangka Allah bakal kasih, ya udah siap-siap sebelum Allah kasih. Kalau kita menyangka kagak bakal nih, kayaknya kagak nih, kagak bakal. Jadi mumpung kita ketemu Ramadan, yuk raih kemenangan pasca Ramadan. Begitu. Baik, terima kasih Babe, luar biasa sekali. Babe hari ini tampil ganteng sekali. Biasanya Babe kalau pakai baju apa gitu ada maksud-maksudnya begitu. Baik, terima kasih Babe, dan insya Allah tadi itulah merupakan mukadimah yang akan menjadi bahan bagi kita untuk tanya jawab dalam segmentasi 3, 4, dan 5. Dan dalam segmentasi berikutnya nanti Ustadz Muta'ali akan memaparkan dalam aspek sejarah bahwa begitu banyak kemenangan, perang-perang besar justru dimenangkan pada saat bulan suci Ramadan. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Daman Saku spesial bulan suci Ramadan yang mengangkat tema tentang Ramadan adalah bulan kemenangan. Tadi Babe menjelaskan kepada kita selain kita mampu memenangkan hawa nafsu kita, ternyata kemenangan dalam arti sesungguhnya dalam hal peperangan dimenangkan oleh pasukan-pasukan Islam justru pada saat bulan suci Ramadan. Silakan Ustadz Muta'ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para alim ulama, para guru, khususnya babeh kami, babeh Haikal, semoga beliau sehat terus diberikan keberkahan oleh Allah. Para alim ulama di daerah Bogor mohon izin, serta jamaah Masjid Telaga Kahuripan dan seluruh pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Puasa itu secara etimologis itu diambil dari kata soma yasumu sauman siyaman. Itu artinya al-imsak, menahan. Orang menang itu bukan sekedar ekspansi, nyerang. Tetapi dia punya pertahanan yang kuat. Kan begitu. Bapak Ibu punya sepeda. Remnya blong, punya motor, remnya blong. Ada dua kemungkinan. Satu, nggak dipakai tuh motor, betul nggak? Nggak dipakai tuh sepeda. Atau dipakai, tapi jalannya apa? Pelan-pelan. Dulu saya waktu masih SD, Mas Agung ya, itu sepeda remnya rem sendal jepit. Tahu ya? Di bannya itu. Maka setiap seminggu sekali ganti rem itu. Ganti apa? Ganti sendal. Itu nggak akan cepat, nggak akan bisa 100 km per jam. Kenapa? Karena nggak ada remnya, bahkan remnya blong. Ya, nah puasa kata Nabi asyamu junnah. Puasa itu perisai. Perang bukan hanya menyerang, main bola, nyerang terus. Tapi pertahanan apa? Lemah, kebobolan. Makanya kalau kita lihat sejarah Islam, itu peperangan Nabi tidak ada yang di luar Madinah. Semuanya di mana? Di kota Madinah. Saya nulis buku, itu membangun negara kuat. Kontribusi Islam terhadap pemikiran politik Barat. Menjelaskan ada beberapa perang yang rinci. 32 peperangan Nabi semuanya di kota Madinah. Apa artinya Islam bertahan? Nggak mungkin Islam meneror. Islam bertahan. Kalau orang di dalam kemudian ada serangan dari eksternal, masa diam aja? Main bola, ada yang nyerang. Ya, mangga sok dibobolkeun wae cenah. Maka ditendang aja PSIS, Persatuan Sepak Bola, izin menang. Nggak begitu. Orang ketika nyerang maka kita harus merapatkan apa nih? Merapatkan barisan. Itu puasa. Makanya sebetulnya kalau Bapak Ibu ngelihat kemarin tuh di Mandalika ya kenceng-kenceng betul motor atau Formula One 200 kilometer per jam. Kenapa mereka berani ya melaju kendaraannya begitu cepat? Karena remnya bagus. Jadi dakwah itu pasangannya puasa. Karena dakwah itu ekspansif. Maka para dai itu harus punya karakter apa? Saum. Kalau enggak kebobolan dia. Ini jadi hening begini nih. Ya, dai itu dakwah itu ekspansif, menyerang. Maka pasangan menyerang apa? Bertahan. Kata Nabi, asyamu junnah. Puasa itu seni bertahan. Kalau pengen motornya kenceng lajunya, sepedanya kenceng, maka baguskan apanya itu? Remnya. Subhanallah. Nah, kata Nabi, asyamu junnah, puasa itu rem. Puasa itu al-imsak, menahan. Ada sahabat Nabi namanya Anas bin Malik. Nanya ke Nabi, ya Rasulullah, kan puasa tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kata Anas bin Malik, ya Rasulullah, ma
miqyas adna taqwa. Itu ukuran takwa minimalis apa sih Rasul? Pertanyaannya enggak, Rasul ukuran takwa maksimum, enggak. Takwa minimum. Ini sebetulnya pertanyaan kita nih. Pertanyaan saya muta'ali nih, kalau babe enggak, ukuran maksimum kali ya be ya. Ya Rasulullah, ukuran takwa minimum itu apa? Apa kata Nabi? Ihfadz lisanak wahfadz farjak. Jaga lisan, jaga kehormatan diri. Makanya Nabi SAW ketika mau masuk Ramadan dikumpulkan istri-istrinya, anak-anaknya, cucunya, istriku sebentar lagi Ramadan. Hati-hati ya, selama Ramadan nggak ada kekerasan, tidak ada caci maki, tidak ada marah di rumah kita. Kenapa? Man lam yada' qawla zur wal amala bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Orang yang nggak bisa ninggalin perkataan buruk, Allah nggak akan memperdulikan puasanya. Yang kedua, ukuran takwa minimum mata, jaga kehormatan diri. Menlu Republik kita yang pertama siapa namanya? Haji Agus Salim. Itu dalam majalah Hikmah, beliau cerita, saya ketika menjadi negosiator Republik ini, di mana di Den Haag, di Jepang, di Inggris, di Amerika, itu tiap malam ditelepon, ya ketika saya istirahat. I'm sorry Mr. Agus Salim, we have special service. Tahu tuh baby ya? Maksudnya apa tuh? From Russia katanya. Very beautiful, very pretty katanya. No, thank you. Ditolak oleh Haji Agus Salim. Makanya sejarah Republik ini itu perundingan yang nggak ada yang kalah. Kenapa? Karena negosiatornya istiqomah, dia punya rem iman yang luar biasa. Orang negosiator kalau udah kalah sama urusan remeh-temeh, maka yang makruh nggak akan pernah dia mampu untuk mengalahkannya. Subhanallah. Ini puasa luar biasa. Ini modal perjuangan puasa nih. Dia disyariatkan tahun berapa? Tahun kedua Hijriah, tanggal 2 Sya'ban. 1 hari sebelumnya itu disyariatkan perjuangan Ramadan, perjuangan Badar. Jadi 2 Sya'ban 2 Hijriah, Al-Baqarah 183, kutiba alaikumus siyam. 1 hari sebelumnya itu Allah syariatkan persiapan perjuangan Badar. Al-Baqarah 216. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Diwajibkan atas kalian persiapan perjuangan Badar. Enggak senang kalian perang. Tapi apa yang membuat kalian enggak senang itu bagus buat kalian. Yang membuat kalian senang belum tentu bagus buat kalian. Allah tahu, kita enggak tahu. Itu ketika disyariatkan persiapan warning perang Badar, itu umat Islam galau. Kenapa? Karena mohon maaf, itu beberapa faksi keluar. Ya, dari Madinah faksi Yahudi keluar, Sabi'in keluar, Nasrani keluar. Padahal mereka baru saja menjadi warga negara menandatangani 48 pasal piagam Madinah. Tiba-tiba keluar satu persatu. Kenapa? Fitnah. Kok umat Islam, Yahudi, Nasrani kok bahu-membahu, rukun betul. Ada pihak keempat yang gak tertarik kerukunan umat Islam. Kerukunan antar umat beragama ada yang gak tertarik, siapa? Kufar Quraisy. Datanglah mereka dari Mekah, judulnya kafilah dagang. Tapi padahal mereka mau perang, transit di mana? Di Kemayoran. Di Badar maksudnya. Karena Badar itu tempat exhibition. Itu tempat pameran orang-orang kaya kalau mengadakan pesta di Badar. Kenapa? Sumur Badar itu airnya manis. Kalau kata iklan, kayak ada manis-manisnya. Subhanallah. Mereka transit tuh. Malam hari, ini Panglima Kufar Quraisy Abu Sufyan. Subhanallah. Dia bikin pasukan elit. Dia bakar sinagog. Dia bakar gereja. Gimana sih Muhammad dan sahabatnya? Kita baru saja menandatangani 48 pasal piagam Madinah. Tapi kok mereka berkhianat. Subhanallah. Mereka mau melakukan aksi yang sama terhadap Masjid Nabawi. Tapi Allah kasih tahu siapa pelaku pembakaran tempat-tempat ibadah agama lain. Allah turunkan Al-Hajj ayat 40. Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi katsira.
Kalau tidak ada pertolongan Allah, tuh tempat ibadah agama lain hancur berantakan. Masjid pun hancur berantakan. Cuma Allah ngasih tahu saja siapa pelakunya. Nabi ngasih tahu, itu mohon maaf pelakunya bukan kami, tapi kufar Quraisy Mekah. Subhanallah. Satu hari, 1 Sya'ban, ya, itu tahun kedua Hijriyah, disyariatkan perintah persiapan perang Badar. Tapi besoknya Allah syariatkan puasa. Nabi para sahabat sujud syukur. Ini kalau kita ini disuruh berjuang, besoknya disuruh puasa. Kira-kira gimana? Habis jatuh tertimpa? Enggak. Karena kita mentalnya begitu. Tapi Nabi dan para sahabat tidak. Oh rupanya modal perjuangan Badar apa itu? Puasa. Dan ternyata Allah buktikan Badar menang enggak? Menang. Jadi puasa itu merapikan rem-rem kita yang blong. Agar kita punya ketahanan yang luar biasa. Demikian Mas Agung. Masya Allah, terima kasih Ustadz Muta'ali, luar biasa sekali apa yang baru saja disampaikan oleh guru-guru kita. Dan insya Allah dari paparan tadi kami yakin pasti muncul begitu banyak pertanyaan. Insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Badimor, tentu sarung kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang bagaimanakah kita mampu menahan hawa nafsu kita untuk meraih kemenangan di bulan suci Ramadan. Pertanyaan-pertanyaan telah kami siapkan. Yang pertama kami persilakan kepada Bapak Damar yang akan dijawab oleh Babe Haikal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz, saya Damar dari Takmir Masjid Telaga Kahuripan. Pertanyaan dari kami bahwasanya seperti kita ketahui bersama bahwasanya tadi disampaikan Islam meraih banyak kemenangan di bulan Ramadan. Apakah itu di Perang Badar, bahkan negara kita diproklamirkan pada saat bulan Ramadan. Nah, inspirasinya apakah yang bisa kita aplikasikan pada saat ini dari kisah-kisah sejarah yang telah kita lalui tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Damar, kemenangan itu apaan sih? Kan sesuainya antara harapan dengan keinginan kan? Betul tidak? Harapannya apa, keinginannya apa, cocok. Berarti kita meraih kemenangan, raih keberhasilan, raih kesuksesan, begitu kan? Nah sekarang Pak, di dalam bulan Ramadan aplikasinya Bapak kepengen apa? Apa yang paling Bapak inginkan, apa yang paling Bapak harapkan, apa yang paling Bapak butuhkan, apa yang paling itu bilang sama Allah di bulan Ramadan. Lalu kita gas tuh di dalam bulan Ramadan. Seperti yang saya bilang tadi, Ramadan ini 1 bulan menentukan 11 bulan ke depan. Bapak catat baik-baik ya. Hidup kita hanyalah menanti dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Pahami baik-baik. Ramadan, hidup kita nih Pak, kita tanpa Ramadan kita nggak tahu bukan siapa-siapa Pak. Tanpa Ramadan kita itu, ya Allah, tadi Kiai kita menyampaikan itu dengan indahnya tentang sebuah rem, maknanya. Ya bukan ngerem berhenti, bukan, tapi sebuah kendali. Sekarang Bapak kendali coba, kendalikan total di bulan Ramadan selama 21 hari yang maksimum, yang lombanya, karena berikutnya kan tinggal final. Berikutnya otomatis Pak, ada hukum 21. Kalau Bapak pengen yakin tentang itu, Bapak 21 hari berturut-turut Bapak lakukan kebiasaan. Lalu lihat apa yang terjadi pada hari ke-22-nya. Itu udah terjadi kemenangan buat Bapak. Kalau begitu Pak, yang Bapak harapkan cantelin dulu. Gue ini nih, gue kepengen nih, gue ini nih, gue ini. Lalu lakukan berturut-turut selama 21 hari action yang nyata. Jadi destiny. Tujuanmu, takdirmu, keinginanmu, rumusnya MSA pangkat R. Waduh apa itu? M itu motivation, what do you really want? Apa yang paling Bapak inginkan? S itu sincerity, kalau tercipta berapa yang mendapatkan keuntungan orang-orang di sekitarnya. Setelah itu kan mengundang rahmat Allah, rahmatan lil alamin kan. Lalu kemudian A-nya activity, aktivitas apa yang harus Bapak lakukan. Nah, lalu dipangkatin nama R. R itu repetition, ulangi, dapat kemenangan. Itu maknanya semuanya. Oh, luar biasa Babe, sebagai seorang motivator yang sangat luar biasa.
Berikut kami persilakan kepada Ibu Dewi yang akan dijawab oleh Ustadz Muta'ali. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dewi Desma. Berbicara tentang kemenangan, tadi Babe sempat menyinggung bahwa banyak orang berbagai macam cara mengekspresikan kemenangan. Salah satunya terutama ibu-ibu biasanya dengan membeli pakaian baru, menyiapkan makanan yang serba lezat. Kemudian bahkan bukan cuma rumah yang baru, warna cat rumah pun baru. Pertanyaan saya, sebenarnya dari mana tradisi tersebut berasal? Kemudian apakah maksudnya bagaimana sebenarnya kemenangan itu kita ekspresikan, tidak cuma dengan segalanya yang serba baru. Terima kasih. Baik, silakan Ustadz Muta'ali. Baik Ibu Dewi, pertanyaannya bagus ya. Itu Allah mewanti-wanti bagi mereka yang menganggap Ramadan ini sama dengan bulan yang lain. Ya, orang yang menyamakan satu barang dengan barang lain padahal barang tersebut berkualitas, dia nggak paham kualitas. Pak, ini berapa harga cupang? 3 juta. Masa 3 juta? Di kampung saya di Pasar Pondok Labu itu lele cuma 15.000 sekilo. Lah cupang 3 juta. Tapi cupang di kilo, ya nggak bisa di kilo cupang. Masa cupang di kilo be ya. Ini berapa harga ikan arwana? 30 juta. Nggak bisa. Ikan nila di saya cuma 20.000 sekilo. Lah ikan arwana di nila. Nggak bisa. Ditimbang nggak bisa. Makanya dalam Al-Quran At-Taubah ayat 46, orang yang biasa-biasa ya dalam bulan Ramadan atau persiapannya biasa-biasa di bulan Ramadan, apa kata Al-Quran? Enggak usah puasa sekalian. Walau aradul khuruja la'adulahu uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qudu ma'al qaidin. Andaikan kalian keluar mau berjuang atau mau masuk bulan Ramadan, persiapannya uddah. Uddah itu part of maidah. Jadi 1 sendok dari hidangan. Ya, sedangkan Ramadan 30 hari kita persiapannya 1 suap. Lah nggak cukup. Karihallah, Allah nggak senang. Fathabbatahum, Allah hempaskan tuh hidangan. Wa qila qudu ma'al qaidin, udah di rumah aja nggak usah puasa Ramadan. Wih dahsyat. Karena itu nih Ramadan dia luar biasa. Makhluk yang amat senang dengan datangnya bulan Ramadan. Orang tua kita, guru kita, sahabat keluarga kita yang sudah wafat. Yang sudah mendahului kita. Kata Nabi, jika kalian bisa mendengar bahagianya mereka, pesta poranya dengan datangnya bulan Ramadan, la tamannau antakuna sanatu kulluha Ramadan. Kalian berharap setiap bulan sepanjang tahun isinya Ramadan. Jangan sampai kita senang datangnya bulan Ramadan ketika udah wafat, nasi udah jadi bubur. Kita terkadang ada beberapa tradisi tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Itu hadisnya rawahu Kaisar Roma. Perawinya Kaisar Roma. Dari mana ceritanya? Tariq bin Ziyad. Itu mendarat di di pantai Andalus. Intel Roma, waduh, nih Tariq bin Ziyad bahaya nih udah masuk Andalus nih. Enggak boleh dia masuk ke pusat kota. Kenapa? Dulu nabinya di Ramadan enggak pernah kalah. Laporan dia ke Big Boss, Pak Kaisar. Tuh Tariq bin Ziyad ya udah masuk Andalus, nggak boleh masuk pusat kota. Gimana caranya? Ya gimana caranya agar dia nggak masuk? Diadakanlah sayembara. Ternyata yang menang idenya apa? Mereka itu sangat cinta taat kepada nabinya. Nabi bilang ini ikutin. Bikin aja hadis palsu Pak Kaisar. Apa itu? Naumus shaimi ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Bagaimana pakai baju baru? Ya nggak apa-apa, tapi jangan sampai merusak suasana Ramadan. Nabi ini dikasih baju bagus betul oleh Umar bin Khattab. Judulnya baju baru untuk khutbah Idul Fitri. Ini hadis pertama dalam bab khutbatul Idain dalam Sahih Bukhari. Ya Rasulullah, aku nabung selama sebulan ya untuk beli baju hadiah untukmu ya Rasulullah. Agar besok kau kelihatan gagah ketika khutbah Idul Fitri. Bajunya indah betul. Nabi nangis. Umar nih baju cakep betul. Umat saya jangankan beli baju lah, sebiji kurma aja nggak mampu. Dulu sebiji kurma, kalau sekarang apa nih nggak tahu dah. Subhanallah. Saya malu pakai baju ini Umar. Jadi baju ini saya terima, tapi saya balikin lagi jual buat beli kebutuhan masyarakat. Begitu tuh. Gitu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Luar biasa sekali. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Ricky Hardiansyah.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Ardiansa. Yang ingin saya tanyakan adalah berbicara tentang kemenangan, otomatis berbicara tentang pertarungan, Babe. Nah, jadi ketika emang masuknya bulan Ramadan, secara otomatis orang-orang pasti berbondong-bondong untuk melakukan kebaikan. Rela untuk bagaimana bisa semalam suntuk beribadah, bahkan mungkin ya di tengah malam jam 3 sudah bangun, kemudian subuh, kemudian membaca Al-Quran, bahkan ada yang sampai 4-5 kali khatam. Nah, bagaimana caranya ketika emang di luar dari Ramadan, kita bisa terus istiqomah dalam menjalankan yang namanya kemenangan, sehingga dalam 1 tahun penuh kita mendapatkan kemenangan bukan hanya pada bulan Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan istiqomah, Babe. Sebelum dijawab, ada kabar gembira buat orang-orang yang istiqomah. Innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, dapatnya apaan? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Tuh malaikat turun tuh buat orang yang istiqomah. Sambil bilangin apaan? Jangan khawatir, jangan takut, la takhaf, la tahzan, wabsyir bil jannati allati kuntum tu'adun. Dikasih kabar gembira bakal surga. Dan jangan lupa ini berlaku di dunia. Kata malaikat, nahnu auliyaikum fil hayati dunya fil akhirah. Kami ini penolongmu, pelindungmu, temanmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Itu kalau istiqomah. Sekarang caranya. Pertama dengan doa. Doanya gampang, pendek banget. Ikutin. Yang teman-teman, ibu-ibu sama yang lain juga kalau mau ikutin boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Allahumma. Paksain. Iya. Udah mau dicatat tadi. Baru mau dicatat ya. Ketipu ya. Maaf ya, bulan puasa nipu. Emang mesti paksain. Nggak ada lagi cara lain. Paksain. Waktu ayat ittaqullah haqqa tuqatih turun, para sahabat maksa sampai yang mulia Sayyidatina Fatimah, putri Rasulullah SAW itu pasang tali dari kamar yang dari tembok sini ke tembok sini, ada tali buat apaan? Buat sembayangnya nonstop, maksain sampai ngantuk-ngantuk, walaupun akhirnya ditegur sama Nabi, tapi yang kita lihat esensinya maksa untuk taat. Kalau misalnya nih mau bangun subuh nggak pernah terlambat. Kalau alarm namanya nggak maksa, paling begitu alarm bunyi, mati tidur lagi. Itu belum maksa. Minum sebelum tidur 1 liter. Jam 3 apa yang terjadi? Ada yang bilang ngompol jam 3. Itu namanya maksain. Jadi selain ada doa, selain ada usaha, selain kita punya gambaran istiqomah itu mantap, dapatnya itu luar biasa dari Allah, ada yang perlu kita gali yaitu maksa. Kayak kita dulu mau ujian, kita bikin contekan kan 1 malam selesai kan, SKS. Yang ketawa ini pada pelakunya nih semua nih. SKS sistem kebut semalam. Itu kita bikin contekan sampai malam, sampai begadang-gadang, kecil-kecil. Kok kita bisa tuh begitu? Demi untuk lulus, walaupun itu cara yang salah dan cara yang curang. Tapi kita berani maksa begitu. Punya babogohan apa sih babogohan itu ya? Nah, orang yang kita senangi, yang kita sukai, yang kita cintai gitu loh. Kita udah capek banget disuruh sama dia ke Jogja, dia jalan nggak kita? Jalan, maksain. Lah udah jelas sekali, ntar habis dari situ kita jalan-jalan, begitu. Nah itu contohnya. Jadi kalau papanya nggak punya harapan, kita nggak bisa, maksanya kurang. Jadi maksain diri. Kenapa? Karena malaikat yang akan turun dan berkata, jangan takut, saya pelindungmu dunia dan akhirat. Begitu. Nah, Babe mungkin bisa sedikit ditambahkan, tapi kan manusia memang ada dalam unsur diri manusia itu sifat malas, fluktuasi. Artinya di lain sisi kita harus memaksakan diri untuk bisa paksain tadi itu. Paksain. Babe. Betul sekali. Sekarang begini, lihat ya, kalau ini grafik umur, ini grafik taat. Ya, ini grafik umur, grafik taat. Umur 1, umur 10, umur 20, 30, 50, 60, 70, 80. Ini taat. Ini makin tinggi makin top imannya. Kalau yang grafiknya begini dari mulai 0 nih naik terus. Itu grafik siapa tuh?
Para nabi dan rasul doang yang begitu. Kalau grafiknya stabil, dari mulai ada sampai kiamat stabil, iman yang gak naik gak turun. Siapa itu? Malaikat doang. Jadi kalau Bapak berharap stabil, terus Bapak emang malaikat. Kalau Bapak Ibu mau naik, terus emang Bapak Ibu itu nabi. Kita manusia yazidu wayankus, naik dan turun. Cuman fluktuasinya jangan sampai menyentuh batas minimum. Jadi kita grafiknya begini nih. Turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Tapi kecenderungannya naik. Ntar begitu walaupun turun tapi posisinya udah tinggi. Nah posisi tinggi ini kita sebut husnul khotimah. Begitu. Jadi naik turun itu biasa. Karena kita manusia. Luar biasa Babe, terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan Anda. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Anda masih bersama kami Damai Nusaku. Kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Ida yang akan dijawab oleh Ustadz Muta Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida. Sekarang bulan puasa masih dalam masa pandemi. Dalam kaitan dengan bulan kemenangan, kemudian di dunia pendidikan juga kita belajar masih luring, daring, masih blended. Lalu bagaimana sikap kita terutama para pendidik dan para peserta didik agar mempunyai hati yang jernih, agar selalu berhusnudon kepada Allah bahwa kemenangan itu akan selalu ada di hati. Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa, silakan Ustadz. Baik Bu Ida, pertanyaannya luar biasa ya. Itu Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau melis ada 5 varian dosa. Bukan alfa, delta, bukan. Ya, pertama dosa yang nempel. Dosa yang nempel itu yang makruh makan jengkol, ngerokok. Ngerokok makruh di Indonesia, kalau di Arab Saudi fatwanya haram. Yang kedua dosa yang tertanam. Dosa tertanam ini terkait duit, nggak dikeluarkan zakat, ngambil hak orang dan lain sebagainya. Dia bisa selesai, nggak bisa dengan tobat, nggak bisa dengan sholat. Kudu apa? Dicabut, dikeluarin duitnya. Yang ketiga dosa yang tenggelam. Orang tenggelam agar dia selamat bagaimana? Kirim penyelam. Ya, penyelam itu kalau diibaratkan dalam belajar itu guru yang profesional. Kita harus punya guru yang arif billah. Dosa yang tenggelam itu dosa terkait kehormatan diri, zina dan lain sebagainya. Maka orang tenggelam diselamatkan oleh penyelam. Maka orang yang punya dosa terkait kehormatan diri harus punya guru yang arif billah. Yang keempat, dosa yang berkarat. Berkarat, sesuatu yang berkarat hilang karatannya bagaimana caranya? Digosok, sakit nggak tuh? Sakit, tukang tambal ban. Biasanya dia dulu sebelum ada ban tubles tuh ya, nambal ban itu kan digosok dulu tuh ya. Sebelum digosok, agar tahu berapa lubangnya, gimana caranya itu? Dimasukin ke air. Oh, maka berapa gelembung airnya, berapa lubangnya ketahuan. Maka sering-seringlah muka kita, badan kita kena air. Ya, itu berwudu. Kalaupun kita belum bisa jadi orang soleh, paling tidak tahu bocor dosa kita berapa. Itu dengan wudu itu ketahuan tuh, seperti tambal ban, dimasukin ke air ban ketahuan berapa bocornya. Dosa berkarat ini terkait hati. Ibu, bapak ya, terkait hati nih, hasad, iri, dengki. Nah, yang ngeri nih dosa yang berakar. Dosa yang berakar nih satu, syirik kepada Allah. Kalau syiriknya personal, mohon maaf, dosa yang berakar, pohon gede betul, maka akarnya biasanya apa? Panjang, lebar kemana-mana. Kalau tumbang tuh pohon, sekitarnya ikut tumbang. Anak istrinya ikut tumbang, sakit ada yang wafat, rezekinya ikut tumbang, jabatannya ikut tumbang. Rumah tangganya ikut tumbang. Kenapa? Dosa berakar, pohon berakar, kalau tumbang, sekitarnya ikut kena. Dosanya apa aja itu? Syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, riba, membunuh.
Ya, kemudian saksi palsu. Ya, kita bersaksi kepada orang nggak bagus, kita sebut bagus. Subhanallah. Kita ikut tumbang itu. Ya, itu ada imbasnya. Nah, sungguh pun kita sudah bertobat, sudah beramal soleh, agar dosa ini hilang, masih ada bekasnya, karatnya masih ada, baunya masih ada. Kalau dianalogikan, kita punya rumah kotor. Kata Imam Ghazali, rumah kita kotor nih. Kita udah rapihin, kita udah bersihin, udah kita cuci, tapi baunya masih ada. Ya, maka sisanya itu biar Allah yang membereskan. Yang penting apa? Buka rumah kita, biar dinas kebersihan yang membersihkan. Buka hati kita, kata Allah, Ramadan yang akan ngebersihin. Ramadan itu secara etimologis artinya apa? Ar-ramdu, membakar, membersihkan, mensucikan. Inilah puasanya orang awam. Yang penting apa? Kita maksimalkan dulu yang menjadi bagian kita. Sisanya bagian Allah. Karena itu jangan anggap Ramadan apa ini? Biasa-biasa. Orang yang kena Ramadan dahsyat ibu. Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari ini Rajab 2 bulan sebelum wafat udah sakit-sakitan. Belum punya diabetes. Karena itu bapak ibu yang punya penyakit gula jangan bersedih. Jangan-jangan keturunan Imam Bukhari. Subhanallah. Ya, itu Rajab udah sakit-sakitan nih Imam Bukhari ini. 600 hadis belum selesai diseleksi. Subhanallah. Ya, beliau punya diabetes. Ya Rab, mohon maaf, walaupun hadis ini nggak ada dalam sahihnya, tapi beliau berdoa dengan doa ini. Sungguh pun orang mengatakan doa ini bermasalah, tapi Imam Bukhari faktanya berdoa dengan doa ini. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Rab, kalau bisa jangan diwafatkan di Rajab, di Sya'ban, di Ramadan, temuin dulu. Ini 600 hadis belum selesai. Subhanallah. Sampai umur beliau sampai ke Ramadan, bisa puasa full Ramadan, 600 hadis diseleksi itu ya. Sampai 1 Syawal azan maghrib. Lebaran tuh ya. Beliau sholat maghrib, habis sholat maghrib Allah wafatkan. Puas betul. Maka walaupun Bu ada pandemi dan lain sebagainya, maksimalkan yang menjadi bagian kita. Insya Allah bagian Allah yang akan membersihkan kita. Mudah-mudahan. Luar biasa. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman. Izin bertanya Ustaz. Kadang kan dalam Ramadan itu atau kebanyakan kita kadang ibadahnya musiman, ya. Musiman itu semangat aja hanya di bulan Ramadan gitu. Nah, pertanyaan saya, gimana caranya agar semangat ini terbawa ke bulan-bulan berikutnya? Yang paling penting itu tipsnya itu seperti apa Ustaz? Supaya kita tetap semangat tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan berikutnya bahkan sepanjang tahun kita tetap semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekahnya hanya bukan di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan berikutnya juga tetap sedekah. Itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Babe. Bismillah Pak Lukman, waktu zaman kita masih kecil, zaman SD, supaya kita bisa konsisten, itu Pak Guru dan Bu Guru ngasih buku tabel ibadah Ramadan. Sampai sekarang tuh ada tuh. Habis ceramah kita banyak yang anak-anak tuh pada tanda tangan semua. Ya, saya kemarin tadi malam tanda tangan itu dari yang pertama sampai yang terakhir semua isi ceramahnya sama. Satu orang doang yang ngarang, yang lain nyalin begitu ya. Yang begitu emang ya. Tapi nggak apa-apa, ini buat latihan. Kenapa Bapak Ibu guru suruh begitu? Supaya selama 1 Ramadan dia bisa ibadah full. Cuman sayang beribu sayang, 11 bulannya diabaikan. Sekarang saya punya tips Pak, 11 bulan yang perlu Bapak bikin. Ramadannya nggak usah dibikin, udah automatically Pak, udah menjadi darah daging. Sekarang begini rumusnya Pak, apapun kata hati kita itu akan yang kita ucapkan. Apapun yang kau ucapkan jadi perbuatan, apapun yang kau lakukan jadi kebiasaan, apapun yang kau biasakan jadi karakter dan nasibmu. Jadi pertama dari hati Pak, kuatin dulu 11 bulan Bapak bikin tabel. Saya pernah tuh Pak, sampai sekarang masih punya buku untuk persiapan nyambut bulan Ramadan, dimulainya kapan? Syawal. Jadi begitu Syawal start jeger, Syawal unsur katanya artinya peningkatan. Sementara kita Syawal hampir semua Syawal penurunan. Ramadan, tarawih, Syawal enggak. Ramadan tadarus, Syawal
Enggak. Ramadan witir, Syawal? Enggak. Ramadan sedekah, Syawal? Enggak. Nah ini grafik apa? Nyungsap semua dong tuh grafik. Nah tipsnya Pak, selama 11 bulan Bapak pilih aja. Kalau enggak sanggup semuanya minimal sesendok. Minimal sesendok. Sekarang Bapak kuatin Pak Lukman. Apa yang dalam bulan di luar Ramadan Bapak mau terusin ibadahnya. Pegang itu kuat-kuat. Mau 2 cakep, mau 3 boleh, mau 4 luar biasa, mau 5 top, mau 6 gue pungut mantu. Ya, jadi apa nih Pak nomor 1 apa ya? 1 atau 2? Tadi saya minta tadi pada waktu saya bicara. Saya janji luar Ramadan saya witir. Jadi pokoknya dalam Ramadan kayak di luar Ramadan kayak tetap aja tahajud saya 11 rakaat. Jadi pegang lalu perkuat itu selama 11 bulan. Begitu masuk Ramadan tenang. Kenapa? Udah biasa. Sering nggak Bapak dengar nasihat dari para guru? Setan dibelenggu pada bulan Ramadan. Betul apa tidak? Tapi kejahatan masih banyak di luar. Emang kenapa? Karena 11 bulan kita udah di training sama setan. Syawal ngikutin setan sampai Rajab sampai Sya'ban, begitu Ramadan dibelenggu, hadisnya nggak salah. Cuman kita anak muda nih gara-garanya nih gampang terpengaruh. Lah katanya setan dibelenggu, masih banyak kejahatan. Karena kita udah biasa. Setan tinggal bilang sama kita yang bukan sama kita, sama orang lain deh. Setan bilang, "Bro," kata setan, "gue mau pergi nih sebulan. Lo jangan lupa yang gue ajarin selama 11 bulan jangan lupa." Setan bilang gitu, kan lu udah biasa. 11 bulan tuh Pak dia korupsi terus. Bulan Ramadan dia tetap korupsi. Nah setan udah bilang, jangan lupa lu udah gue latih 11 bulan korupsi. Masa gue tinggal doang lu tobat, jangan dong. Setan bilang begitu. Ada Pak tiap malam itu mabok 11 bulan. Begitu Ramadan masuk bagaimana yang terjadi? Mabok. Setan mau diikat kek, setan mau pergi kek, udah jadi karakter, udah jadi kebiasaan. Setan bakal bilang, jangan lupa bro, gue cuma sebulan, gue di kerangkeng sebulan. Tapi gue yakin, gue percaya sama lo pasti tetap maboknya. Jangan lupa, hidup mabok, gitu kata setan. Nah Pak, kita lawan yang kayak gitu selama 11 bulan, kita witir 11 rakaat, 11 bulan. Begitu masuk Ramadan, malah makin jos, begitu ya Pak Nah, Ustadz Mata Ali mungkin bisa melebarkan sedikit. Kalau kita berbicara tentang melaksanakan ibadah ini kan related to masalah kesanggupan. Bahkan dalam Sayyidul Istighfar ada kalimat wa wa'dika mastata'tu. Nah, ukuran daripada kesanggupan manusia itu seperti apa? Dia mengukur bahwa dirinya itu levelnya di sini atau bisa mencapai lebih tinggi lagi, Ustadz. Baik. Nabi pernah menjelaskan ada 10 sahabat yang dijamin surga. Itu Nabi sabdakan itu di bulan Ramadan. Kita sempat meneliti 10 sahabat yang dijamin surga. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah bin Lanjaro, Sa'ad bin Zaid. Ini semua amalnya beda-beda. Tapi mereka punya amal minimum. Apa itu? Kita cari, kita cek, mereka ternyata nggak ada yang bayar zakat. Gimana? Cocok ya? Nggak ada yang bayar zakat. Kenapa? Tadi ayatnya dibaca itu sama qori kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semuanya milik Allah. Kalau semuanya milik Allah, milik kita mana? Milik kita 2. 1 An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Apa itu? Dosa. Milik kita yang kedua Al-Kahfi 63. Wa ma ansanihu illa syaitan. Lupa. Jadi boleh saya bilang, Bapak Ibu pendosa, pelupa yang dimuliakan Allah. Boleh nggak saya bilang gitu? Karena yang kita punya itu tuh. Nah 10 sahabat yang dijamin surga, kan zakat itu rukunnya 2. 1 apa? 1 nisab, masuk batas minimum. Yang kedua haul, sudah 1 tahun. Ini baru bulan ke-10 udah dikeluarkan 100%. Kenapa? Karena semuanya milik Allah. Nah, jadi nggak main di standar, Mas Agung, nggak main di standar. Ya, loh kan Utsman bin Affan kaya. Coba lihat fakta sejarah Ruqayyah, ya, istri beliau putri Nabi, itu wafat pas pengumuman perang Badar. Ya, itu kain kafan ditutup dari kepala, kaki nggak ketutup. Ya, ditutup kain kafan dari kaki, kepala kelihatan. Katanya Utsman kaya, betul. Tapi harta Utsman bulan ke-10 udah dikeluarkan. Ruqayyah wafat bulan ke-12.
100% udah dikeluarin. Jadi kalau Allah itu, mohon maaf ya, zakat kita di 2,5% itu toleran betul. Kenapa? Mereka ahli surga itu enggak standar 100%. Jadi gimana Bapak Ibu, masih tertarik jadi ahli surga? 100% Mas Agung. Allah. Kenapa? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Karena semuanya milik Allah. Inilah bulan sedekah. Masya Allah, Masya Allah. Baik, terima kasih Ustadz. Kita nanti akan lanjutkan lagi untuk menjawab satu pertanyaan lagi. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, kita kembali bersama Damai Indonesiaku. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Farida. Sudah tadi? Ya, dibuka maskernya biar jelas, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sebagai ibu-ibu pengajian pada hari-hari biasa, bulan-bulan sebelum bukan Ramadan, kita mengadakan tadarus rutin. Oke. Itu hanya seminggu sekali, Ustadz. Tadarus. Kadang-kadang kita males. Kenapa kok males? Ada yang datang, ada yang enggak ya. Libur dan lain-lain. Pada waktu kita masuk bulan Ramadan, bergegas-gegas dan berbondong-bondong kita untuk beramai-ramai ke masjid untuk tadarus. Dan insya Allah dalam 1 minggu kita bisa khatam. Itu Ustadz ya, 1. Yang kedua, kita insya Allah juga telah menjaga lisan dan kehormatan kami. Untuk mengatasi semua itu kami mohon tanya bagaimana Ustadz untuk mengatasi masa males yang pada hari-hari biasa bukan bulan Ramadan. Baik, Sekian. Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Babe, ini masalah lagi fluktuasi istiqomah ini Babe. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, suaranya sangat lembut. Sampai saya mesti bilang apa gitu. Bu, banyak tips ya, cuman karena waktunya yang sangat sempit, saya cuma mau sampaikan satu aja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang begini, "Ukhzun lisanak illa min khairin fa innaka taglibu syaitan." Simpan lidahmu kecuali yang baik, maka kau akan mengalahkan setan. Nah, setan bisa kita kalahkan mungkin berapa persen ya. Itu gara-gara kita menahan lisan kecuali yang baik-baik aja. Mungkin zaman sekarang bisa kita perluas. Tahan jempolmu juga. Kita share. Kalau kita nggak tahu yakin benar apa enggak, kita share. Kita forward, kita retweet, kita apa. Itu juga termasuk itu pintu setan. Setan paling demen tuh yang begitu-begitu Bu. Karena itu ukhzun lisanak illa min khairin. Simpan lidahmu kecuali buat kebaikan. Simpan jempolmu kecuali untuk kebaikan. Simpan forwardmu kecuali untuk kebaikan. Simpan retweetmu kecuali untuk kebaikan. Simpan komenmu untuk kebaikan. Simpan subscribe-mu kecuali untuk kebaikan. Fa innaka taglibu syaitan. Kau akan mampu mengalahkan setan. Siapa salah satu sahabat Nabi yang paling top urusan seperti ini? Sampai setan lari takut. Sayyidina Umar bin Khattab. Umar yang keluar dari mulutnya itu kebenaran. Bahkan kadang-kadang mendahului ayat. Apa kata Nabi soal Umar? Inna syaitanu la yafirru min dhili Umar. Wa masalaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan akhar. Sesungguhnya setan lari ngibrit daripada Umar. Dan tidaklah Umar berjalan di satu gang. Melainkan setan akan memilih gang yang lain. Saking gak beraninya berpas-pasan sama Umar bin Khattab. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad pernah mau ke masjid, ada setan di luar dan cuma Nabi yang bisa lihat. Kalau kata Nabi kalian bisa ngelihat setan, 40 hari nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa tidur. Ya, jadi bohongan tuh Bu, ada pocong lah, apalah bohong, itu adanya di sosial media doang ya, buat takut-nakutin doang. Nabi begitu masuk, dia lihat ada setan, ditanya sama Nabi ini ngapain ya setan? Kata setan, saya mau ganggu orang yang sholat. Yang sholat lagi mau diganggu, kenapa nggak ganggu, kenapa nggak masuk? Kata Nabi apa? Kata setan apa? Saya takut ada yang tidur. Ama yang tidur dia takut tuh setan. Ama yang lagi sholat dia mau godain. Artinya apa? Yang tidur itu orang berilmu yang selalu menjaga mulutnya. Sampai-sampai salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya badan tuh karena jaga mulut.
Hati-hati ya, sampai-sampai kata Nabi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Coba. Ibu, saya lihat mulutnya terus, saya baca hadis, dia ikut baca hadis luar biasa nih. Jangan-jangan ustazah nih. Ya, ya. Simpen lidah tuh simpen. Siapa yang iman sama Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Fal yakul khairan au liyasmut. Hati-hati Bu, gara-gara mulut bisa bonyok kita. Hati-hati, simpen mulutnya ya. Maksudnya apa tadi? Gak usah. Ustadz Muta'ali, kalau kita berbicara tentang agama ini kan sangat berkaitan dengan masalah ilmu. Nah, kalau kita mundur ke belakang melihat sebuah peristiwa yang sangat ikonik ketika Bilal disiksa. Kalau kita perhatikan, Bilal secara intelektual kan sangat berbeda dengan para sahabat yang lain. Tetapi sudah sampai pada hakikat mungkin. Ketika disiksa mengatakan ahad. Nah ini artinya apakah orang semacam Bilal ini memang ilmunya diberi Allah atau sebagian dari kita tadi mengkondisikan untuk mengisi literasi kita. Bagaimana kamu membandingkannya Ustaz? Baik, ilmu itu ada 3 tahap. Pertama ilmu yakin, bahwa keyakinan berbasis knowledge. Ya kita beribadah ada dalilnya, bersikap ada dalilnya. Itu ilmu yakin, ada ilmunya. Nggak cukup di situ. Level kedua hakul yakin, keyakinan kita ilmunya benar, dalilnya sahih dan lain sebagainya. Tapi itu pun nggak cukup. Harus sampai kepada level yang ketiga, ainul yakin. Jadi kita menyaksikan langsung bahwa ini benar, ini ma'rifat, ini hakikat. Analoginya begini deh, itu di Ukraina itu ada konflik loh luar biasa. Dalilnya apa? Saya baca medsos, baca koran. Itu apa? Ilmu yakin. Ternyata betul, dubes Ukraina bilang betul negara kami dibom. Itu namanya apa? Hakul yakin. Kalau nggak percaya nih saya kasih tiket berangkat ke Ukraina. Itu namanya apa itu? Ainul yakin. Makanya beribadah, bersikap, berdakwah harus sampai level apa itu? Ainul yakin. Kalau yang ada sisanya cuma kelezatan. Begitu tuh Mas Agung. Inilah yang membuat seorang Umar bin Khattab ya, itu harusnya yang jadi khalifah pertama beliau. Kenapa? Karena semua lembaga survei menjagokan Umar bin Khattab. Jadi ketika Nabi wafat Senin kan dimakamkan Rebo. Kenapa? Karena Nabi nggak berwasiat siapa pengganti beliau sebagai kepala negara. Kan begitu tuh kan? Subhanallah. Itu semua orang udah yakin. Kenapa? Umar itu dijagokan semua lembaga survei. Kenapa? Ada hadis Nabi. Kalau ada Nabi setelah aku pilih siapa? Umar. Itu kan berapa tuh? Dia pegang 60%. Presiden threshold itu. Luar biasa. 60%. Luar biasa. Tapi siapa yang yang fakta dalam sejarah yang menjadi khalifah itu? Abu Bakar Siddiq. Siapa yang lebih berhak dari Abu Bakar? Siapa yang mendampingi hijrah Nabi? Siapa yang mewakafkan seluruh hartanya? Siapa yang dipilih oleh Nabi jadi imam sholat? Siapa itu? Abu Bakar Siddiq. Akhirnya terpilihlah Abu Bakar. 2 tahun kemudian setelah wafatnya siapa nih? Setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq, naiklah Umar bin Khattab. Ditunjuk oleh siapa? Abu Bakar Siddiq. Kata Abdurrahman bin Auf, khalifah. Harusnya Khalifah Umar kemarin jadi kepala negaranya. Enggak sekarang. Kenapa sih jagoin Abu Bakar? Apa jawabannya hebat. Umar ya beda dengan Abu Bakar jauh. Abu Bakar pernah hidup pada masa jahiliyah. Tapi mulutnya suci bersih. Tidak pernah ada miras. Tidak pernah ada alkohol. Tidak pernah ada wine. Bir non peletok juga enggak ada. Non peletok boleh. Subhanallah. Umar, subhanallah. Berapa botol yang masuk ke dalam mulut Umar. Lalu dia membacakan ayat suci, menyampaikan kalam ilahi, nggak pantas. Ini namanya apa? Ainul yakin, kepantasan. Ini yang kita perlukan hari ini. Maka Umar dia tepuk selero. Bukan saya, tapi siapa? Abu Bakar Siddiq, subhanallah. Ini pelajaran yang luar biasa. Luar biasa. Terima kasih guru-guru yang kita cintai yang telah memberikan pencerahan yang sangat luar biasa sekali bagi kita. Dan insya Allah ini akan menjadi bahan bagi kita untuk semakin menyempurnakan kualitas keimanan kita. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.
Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk kesempatan hari ini, dan sekali lagi jangan lewatkan Anda bisa menyaksikan Damai Indonesiaku spesial bulan suci Ramadan. Selama bulan suci Ramadan Anda bisa menyaksikan mulai pukul 13 hingga pukul setengah 3 sore. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini, Sarung Wadimor tentu sarung kita, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma a'inna ala siyami wal qiyam wa tilawatil Quran wa hifdzil lisan wa ghaddil basar wa la tajal hadzana minhu al-ju'a was sahar. Bismillah, Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.